Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih karena masih mendapat kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan akan memberkati kami semua yang mendengarkan akan renungan ini, dan hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan. Kiranya Tuhan menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak manusia, tapi kehendak-Mu yang terjadi. Terpujilah Bapa, kami serahkan renungan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita baca Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 yang berbunyi demikian. Judul perikopnya, Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat. Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semua ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan engkau dapat rombak bait." Saya ulangi, ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Dalam pagi hari ini saya akan memberi judul renungan pagi ini, landasan atau sandungan. Kalau kita lihat di sini bahwa rumah Tuhan atau yang sekarang ini bisa dikatakan gereja-gereja itu adalah tempat untuk kita memuji muliakan nama Tuhan, tapi di sini di ayat 14-15 ini, di situ dahulunya sempat dijadikan dagang dan penukaran uang, karena zaman dahulu ada sempat dikatakan bahwa untuk memohon ampun atas dosa, kesalahan itu harus membawa korban hewan atau uang.
Tapi setelah Tuhan Yesus disalibkan dan menebus dosa kita, seperti itu tidak perlu lagi, karena Tuhan Yesus sudah berkorban untuk dirinya, untuk kita semua sebagai umat manusia. Di sini juga bisa dikatakan kalau orang awam yang tidak mengerti akan berkata, wah kok begitu, kok menjadi batu sandungan orang mencari rezeki gitu. Tapi tepatnya yang salah, seharusnya tepatnya itu bukan di rumah-rumah atau di bait Allah itu, tapi di luar di tempat-tempat yang telah disiapkan. Tapi waktu itu semuanya bisnis masuk ke dalam. Jadi kalau dilihat itu memang seperti batu sandungan. Tapi bagi orang yang percaya sekarang, orang yang tahu seperti murid-muridnya dan kita pengikutnya, bahwa semua itu adalah Tuhan melakukan itu sebagai landasan iman kita, untuk kita selalu mencintai rumah Tuhan dan berdoa untuk rumah Tuhan itu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara, saya sudah mendoakan rumah Tuhan dan tempat-tempat ibadah? Kalau belum, mulai sekarang mari kita mendoakan ini semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, karena Engkau telah mengingatkan kami, karena rumah ibadah adalah rumah untuk beribadah, memuji muliakan Engkau, serta mendengarkan firman-Mu, bukan rumah ibadah untuk berbisnis ya Tuhan. Kalau memang ada untuk berjualan, biarlah kami akan berjual di tempat yang telah disediakan, sehingga tidak mengganggu ibadah itu. Terima kasih Tuhan untuk peringatan ini, dan kami serahkan seluruh Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, kiranya Tuhan sendiri yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman pagi ini. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk renungan pagi ini telah saya sampaikan, kiranya Bapak Ibu juga akan merenungkan di rumah. Shalom, selamat pagi.